Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wara Prabowo, NIM 120400061 dari Teknik Telekomunikasi TPB 31. Di sini saya mengambil dua mata pelajaran, yaitu matematika dan fisika. Untuk matematika, saya mengambil materi bangun ruang, dan untuk fisika saya mengambil materi hukum Ohm. Nah, kita sekarang coba dulu flowchartnya. Kita mulai dari bangun ruang dulu ya. Pertama, di sini ada start. Ini digunakan untuk memulai program yang akan dijalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string, pilihan, dan ulang. Kemudian ada output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama, yaitu berupa nama, NIM, dan kelas saya sebagai identitas program. Selanjutnya di sini jika kita lihat ada bulatan atau yang biasa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam suatu halaman. Kemudian ada juga panah atau bisa disebut flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasikan untuk ditampilkan program. Yang pertama ada output 1 yaitu volume kubus. Selanjutnya ada output 2 yaitu volume balok, dan output 3 yaitu volume prisma segitiga, dan ditambah dengan output yang keempat yaitu keluar dan juga output pilihan. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama, yaitu menghitung volume kubus. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan sisi kubus itu sendiri sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari volume kubus tersebut. Kemudian kita masuk pada pilihan kedua, yaitu mencari balok. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus balok seperti yang saya masukkan di sini. Panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya masuk kepada pilihan ketiga, yaitu volume prisma segitiga. Sama halnya seperti sebelumnya. Di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dari volume prisma segitiga tersebut. Setelah ketiga tersebut sudah dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning, yaitu assign yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan, serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam satu variabel. Dan yang terakhir yaitu pilihan keempat. Jikalau kita ingin mengulang program tersebut, jika memasukkan pilihan selain 1 dan 4, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih iya, dan jika tidak, pilihlah tidak. Sekarang kita ke pemrograman bangun ruangnya. Untuk memulai program, kita ketik include iostream, include string using namespace std into main. Selanjutnya kita ketik cout. Ini digunakan untuk output data atau untuk menampilkan data saat compile. Lalu setelah selesai kita ketik end L untuk mengakhiri kata tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Fungsi cin dalam pemrograman ini yaitu untuk menginput data. Kemudian ada double yang berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasilnya. Selanjutnya kita ketik if sebagai pilihan. Untuk itu digunakan untuk memasukkan nomor-nomor. Setelah itu ketik cout, nomor pilihan untuk ditampilkan di data. Pilihan ke-1 yaitu untuk mencari nilai dari volume kubus. Kemudian masukkan rumus volume kubus, deklarasi if, else, dan if. Itu program percabangan. Selanjutnya kita pilihan kedua yaitu menghitung volume balok. Kemudian masukkan rumus volume balok,
Setelah itu pilihan ketiga yaitu menghitung volume prisma segitiga. Selanjutnya sama seperti tadi, masukkan rumusnya. Kemudian ketik if else pilihan keempat untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1, 2, 3, 4 maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan error. Kemudian di sini ada else, lalu ada pilihan cout untuk mengulang atau tidak, dan terakhir ada while, yaitu sebagai perulangan juga tergantung ingin diulang iya atau tidak program yang sudah kita jalankan tersebut. Dan untuk mengakhiri pemrograman kita ketik end. Kegunaan pemrograman ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika dasar dalam menghitung bangun ruang. Selanjutnya, kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile and run. Saat sudah di compile and run, maka tampilan akan seperti ini. Kita pilih pilihan nomor 1. Nah, ini volume kubus, masukkan sisi, kita masukkan angka 4. Lalu hasilnya akan jadi 64. Kita ulang. Iya atau tidak, kita ketik iya. Terus kita pilih nomor 2, volume balok. Panjangnya kita masukkan 8, lebarnya 10, tingginya 4. Nah, 8 kali 10 kali 4, 320. Ulang atau tidak. Kita ketik ya lagi. Kemudian kita pilih nomor 3. Volume prisma segitiga. Alasnya kita masukkan 3, lebarnya 6, tingginya 4. Hasilnya 36. Ulangi atau tidak. Kalau kita ketik tidak, maka program akan berakhir seperti ini. Selanjutnya kita ke fisika, yaitu hukum Ohm. Kita mulai dari flowchartnya juga. Saya sama kayak tadi, cuman bedanya di sini ada outputnya ada 3 ya, itu output 1 tegangan, output 2 kuat arus, output 3 yaitu hambatan. Kemudian saya masukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya sama kayak ini ada real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama, yaitu menghitung tegangan. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan kuat arus dan hambatan sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari tegangan tersebut. Kemudian kita masuk pada pilihan kedua, yaitu mencari nilai kuat arus. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus yang digunakan untuk mencari nilai kuat arus seperti yang saya masukkan di sini. I sama dengan V per R. Selanjutnya, masuk pada pilihan ketiga, yaitu mencari nilai hambatan. Sama halnya seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk masukkan rumus dari mencari nilai hambatan tersebut. Kemudian dari ketiga pilihan tersebut sudah dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning, yaitu assign. Dan yang terakhir, jikalau kita ingin mengulang program tersebut, jika memasukkan pilihan selain 1 sampai 3, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, pilih tidak. Nah, sekarang kita ke pemrogramannya. Ya, hampir sama, cuman beda di double-nya itu di setiap pilihannya. Sama mendeklarasikannya ini pakai while. Nah, pilihan ke-1 itu mencari nilai tegangan. Kemudian memasukkan rumus dari tegangan. Deklarasi if else dan if itu sama ya kayak tadi, itu program percabangan. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung nilai kuat arus. Kemudian masukkan rumusnya. Setelah itu pilihan ketiga yaitu menghitung nilai hambatan, sama seperti tadi, masukkan rumusnya. Kemudian ketik if else pilihan ketiga untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1, 2, dan 3, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan itu salah atau error ya. Dan untuk mengakhiri pemrograman ketik end pakai L. Kegunaan pemrograman ini untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar dalam menghitung dan mencari nilai pada hukum Ohm.
Selanjutnya kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile and run. Saat sudah di compile and run, maka tampilan akan seperti ini. Langsung kita coba aja ya, urut kita pilih nomor 1. Masukkan I-nya kita angka 4 aja, terus R-nya 6. Nah, jadinya 24 volt. Kita ulang lagi, kita ke pilihan kedua, itu watt arus, V-nya kita masukkan 6, R-nya 12, jadinya I-nya 0,5 ampere. Kita ulang lagi, terus ke hambatan, V-nya 18, I-nya 6, R-nya sebenarnya 3 ohm. Kita tidak ulangi, kita ketik tidak, maka jadinya seperti ini. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan bahasa yang tidak dapat dipahami, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.